Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya lagi guys. Nah, kali ini saya sedang berkunjung di rumah teman saya yang bisa dikatakan sebulan yang lalu itu teman saya itu baru berhasil sembuh berjuang melawan COVID guys. Nah, jadi saya ada inisiatif buat bikin konten tujuannya ini sih buat share pengalaman aja, buat teman-teman, buat viewer supaya tahu betul atau paham seperti apa COVID itu, terus gejalanya itu seperti apa, kalau misalkan terkena apa yang harus dilakukan. Jadi saya kepikiran gimana kalau misalkan bikin konten gitu kan. Nah, bisa dikatakan teman saya itu penyintas ya, penyintas COVID. Jadi pengertian penyintas COVID sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu orang yang berhasil berjuang melawan COVID atau sembuh dari COVID. Orang yang baru sembuh atau sudah sembuh dari COVID itu bisa dikatakan penyintas COVID. Nah, jadi teman saya ini akan saya jadikan sebagai narasumber guys, biar dia share pengalaman awal mula dia bisa terpapar COVID, terus gejala yang dirasakan itu apa aja. Oke guys, terus saja tonton video ini sampai habis ya. Oke guys, nah ini saya udah bersama teman saya, namanya nanti bisa dikenalkan. Langsung aja, silahkan kenalkan nama dulu. Halo semuanya, penonton Kabataku Motovi ya, Motov ya. Perkenalkan, nama saya Suli Sugianto. Saya asli dari Tulang Bawang Barat ya. Mungkin ada teman-teman viewers yang dari Tulang Bawang Barat, Lampung, atau dari Indonesia bagian manapun ya. Salam kenal. Kayaknya masker ini sementara saya lepas dulu ya. Tapi udah ini kan ya, untuk sejauh ini udah negatif kan? Ya, negatif. Oke, saya lepas dulu biar lebih leluasa. Oke, tak panggil Mas Sulis apa Sulis aja nih? Oke, Bung Sulis. Jangan. Biasa aja lah ya. Oke, karena biasa manggil Bro Sulis. Oke bro, bisa diceritakan supaya teman-teman viewer kita ini biar tahu gitu, awal mula Bro Sulis ini terpapar gitu dari mana, kok bisa gitu. Sedangkan setahu saya Bro Sulis ini kan emang setahu saya nih ketat banget sama prokes. Kok bisa-bisanya masih bisa terpapar gitu? Silakan dijelaskan. Oke, saya mulai dari bulan Juni ya. Jadi pada saat tanggal 26 waktu itu saya pulang ke Tulang Bawang Barat. Kemudian di Tulang Bawang Barat kakek saya sedang sakit. Pada saat itu saya sepulang dari Jawa sekeluarga besar. Awal mulanya saya mengantarkan kakek saya ke klinik lah pada saat itu, ke sebuah klinik rumah sakit. Saya sudah pakai masker, sudah prokes gitu. Kemudian kakek saya pun sudah saya minta untuk pakai masker lah gitu kan. Kemudian pada saat sampai di klinik, kakek saya diperiksa. Infonya sakit ya kan, sakitnya ya ini saya sembunyikan aja untuk sakitnya ya untuk kakek saya, karena memang nggak masuk di apa namanya, ini kan fokusnya ke saya nih. Iya. Okay. Jadi sepulang dari situ kakek saya agak sedikit membaik. Kemudian saya di hari tanggal 26 itu, seingat saya tanggal hari Jumat kalau tidak salah, Jumat. Hari Sabtunya saya sudah ngerasa demam. Sabtunya merasa demam. Merasa. Pas nganterin
kakek berobat itu hari Jumat. hari Jumat. Hari Jumat, Sabtunya terus merasa demam, berarti H+1. H+1 betul. Terus Malam Minggu saya sudah, kepala ini udah rasanya sakit, kemudian badan itu demam nggak turun-turun. Saya tunggulah sampai hari Senin, saya sudah ngerasa nggak kuat. Cuman pada saat itu saya tidak terfikir bahwa saya akan terkena atau terpapar COVID-19. Karena memang saya merasa prokes saya jalankan. Jadi kan pada saat di rumah sakit atau ke klinik waktu saya mengantar kakek itu, saya jalankan itu prokes itu. Kemudian hari Senin karena saya sudah nggak kuat, saya periksakan lah ke dokter, ke klinik yang saya datangi sebelumnya dengan kakek saya. Di klinik yang sama. Klinik yang sama betul. Nah, saya datang di sana, setelah diperiksa, ditensi dan lain sebagainya, saya divonis asam lambung pada awalnya. Lalu saya diberi obat. Singkat cerita, pulang dari sana saya minum obat di rumah. Sebelum makan saya minum obat, yang obat sebelum makan, kemudian setelah makan saya minum. Anehnya nih, sebelum makan itu saya biasa saja perutnya. Mungkin karena asam lambung kali ya. Jadi pas minum itu saya nggak ngerasa mual. Tapi setelah saya makan, kemudian minum obat, keluar lagi. Muntah gitu ya. Muntah gitu kan. Nah, pada saat itu saya ngerasa kok ini badan nggak ini banget nih, nggak kayak biasanya gitu kan. Terus demamnya itu naik turun pada saat itu. Cuman saya pada saat itu belum ada terfikir dalam pikiran saya bahwa saya terpapar COVID itu, saya nggak kepikiran sama sekali. Kemudian di hari tanggal 30 pada saat itu hari apa jadi ya? Sekitar hari Kamis. Nah, saya pulang ke Bandar Lampung. Bandar Lampung. Pada saat itu saya disarankan oleh teman saya untuk antigen. Pada saat itu saya diminta untuk antigen. Kemudian saya agak berat. Oke, kawan-kawan. Jadi pada saat itu di hari Kamis tanggal 30 saya ke Bandar Lampung. Kemudian salah satu rekan saya memang waktu itu dia punya peralatan antigen untuk antigen mandiri. Jadi saya disarankan untuk antigen. Cuman pada saat itu juga badan ini sudah nggak karuan. Saya belum begitu fit waktu sepulang dari Tulang Bawang Barat ke Bandar Lampung. Saya belum begitu fit. Kemudian saya memaksakan untuk nggak kemana-mana dulu, tetap di rumah saya. Jadi saya diminta antigen itu saya tolak. Akhirnya pada tanggal 2 malam tanggal 2 itu saya berangkat lagi ke Tulang Bawang Barat, karena memang di Tulang Bawang Barat beli keluarga saya sedang ada acara akikahan. Maka dari itu saya dengan istri dan anak saya berangkat gitu ke Tulang Bawang Barat. Berangkat lagi sampai sana malam hari, dan pada saat itu saya belum begitu sembuh, cuman sudah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kemudian setelah tanggal 3, dari tanggal 3 itu seingat saya, kawan saya yang menyarankan untuk antigen datang ke Tulang Bawang Barat. Kebetulan dia juga ada perlu di sana dan membawa peralatan. Nah, tanggal 3 itu juga sekitar jam 2 siang itu saya di antigen sama dia. Saya datang ke rumahnya kawan yang kami ketemuan di salah satu rumah teman. Jadi di sana saya di antigen. Setelah antigen hasilnya adalah garis 2. Dan saat itu saya benar-benar wah, gila ini. Di mana saya dapatnya itu? Seperti pertanyaan saya, di mana ya saya dapat? Kok bisa gitu? Padahal saya dari sisi prokes sudah, kemudian jaga jarak ya mungkin ada beberapa saya nggak terlalu jarak dengan orang itu tidak terlalu, karena memang saya adalah pekerja yang kondisinya di lapangan. Kemudian pada saat itu saya shock
Shock karena saya berpikiran saya sudah semalam tidur 2 malam tidur di rumah orang tua, ketemu nenek saya, kemudian ketemu keluarga besar lah, karena keluarga besar saya pada datang semua tuh waktu itu. Jadi saya sepulang dari sana saya langsung pakai masker nih, tanpa menginformasikan kepada keluarga besar saya, karena saya sendiri shock gitu kan. Nah pada saat itu anak saya jadi sakit. Pas saya datang malam tanggal 2 itu anak saya sakit, dan istri saya juga sakit, karena dia radang waktu itu istri saya. Tapi kalau anak saya dia panas demam. Nah tapi anak saya ini termasuk yang kebal ya, karena hanya semalam dan sehari. Jadi malam tanggal 2, kemudian tanggal 2-nya dan malam tanggal 3 dia udah sembuh. Alhamdulillah udah sembuh. Tapi kalau istri saya agak lama. Dia agak lama. Nah, setelah itu setelah antigen saya disarankan pulang ke Bandar Lampung lagi. Nah, pada tanggal 4 hari Minggu saya ceritakanlah semuanya ke orang tua saya, ibu saya. Ternyata ibu saya sepulang dari sana drop juga, beberapa keluarga saya juga drop, dan itu bikin hati saya kayak ngerasa bersalah banget guys, karena seolah-olah virus itu saya yang bawa kan. Oke bro, ternyata ceritanya seperti itu ya. Berarti kesimpulan terpaparnya itu sampean sendiri belum tahu ya di mana terpaparnya gitu ya? Belum tahu. Jadi cuman kalau saya boleh mengatakan kemungkinan besarnya ya, karena saya tidak mau menuduh atau seperti apa. Yang jelas terkenanya saya posisi di kampung ya, di kampung saya. Kemungkinan juga di klinik yang mungkin saya datangi itu. Di salah satu klinik kita ya. Nyebutkan nama kliniknya ya. Iya, karena kurang etis gitu. Jadi pada saat itu saya memprediksi di situ, karena sebelumnya saya hampir sebulan saya tidak bekerja di kantor, karena waktu itu saya WFH. Saya nggak pernah ke lapangan juga, karena saya memang orang lapangan kan, kerjanya di lapangan. Jadi saya memang benar-benar nggak kemana-mana. Ketemuan sama orang itu saya ya belum seperti biasanya gitu. Saya nggak pernah ngantor gitu kan, nggak pernah ketemu orang-orang yang biasanya saya temui itu. Saya nggak pernah ketemu. Jadi prediksi saya ketemunya di salah satu klinik dan di kampung saya itu. Ya, itu kejadian sekitar awal bulan 7 ya? Awal bulan 7, akhir bulan 6, awal bulan 7. Ya, oke. Setelah dari Bandar Lampung ya, saya terusin yang cerita saya yang tadi sempat terputus. Jadi setelah saya pulang ke Bandar Lampung, saya disarankan, saya sampaikan ke bos saya, izin Pak, saya setelah antigen hasilnya garis 2 dan itu sepertinya positif. Cuman akurasi untuk antigen ini kan masih dipertanyakan. Maka bos saya juga menyarankan untuk PCR gitu kan. Akhirnya saya di hari Senin PCR dan ternyata memang saya positif. Hasil PCR itu saya positif ya? dinyatakan positif. Oke, saya dinyatakan positif. PCR itu tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5 tanggal 5 ya. 5 Juli. 5 Juli 2021. Melakukan PCR di mana, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ya? Betul. Dan itu hasilnya positif. Positif gitu. Nah, gimana perasaan Bro Sulis melihat hasil PCR itu positif gitu? Karena PCR kan tingkat keakurasiannya lebih tinggi dibandingkan antigen gitu ya. Betul. Nah, gimana perasaannya? Jadi awalnya ada campur aduk ya. Yang jelas sedih kan, kita sedih karena memang ternyata sakit saya selama ini adalah positif corona gitu kan. Tetapi saya juga patut bersyukur juga, karena pada saat saya PCR saya adalah dalam status yang fase penyembuhan. Karena di status hasil itu kan ada
ada statusnya itu, ada masa-masanya. Di angka sekian kita sedang terinfeksi, di angka sekian kita sedang melawan, di angka sekian kita di fase penyembuhan gitu. Nah, saya dan keluarga dan istri saya kebetulan juga kena juga pada saat itu. Saya adalah di fase penyembuhan. Saya termasuk yang ya bersyukurlah, alhamdulillah saya udah melewati itu. Walaupun awalnya saya nggak tahu kalau itu adalah corona gitu kan. Oke, bentar. Oke. Enggak, jadi tadi Bro Sulis katakan istri juga positif. Berarti pada waktu itu istri juga sama bareng, maksudnya gejalanya itu bebarengan gitu, bareng-bareng ya? Oke, iya. Kalau istri agak sedikit lebih lambat. Duluan saya kenanya. Saya kenanya di tanggal 28, dia kenanya di tanggal 30. Dia kenanya tanggal 30. Jadi dan di angka fase di hasil PCR kita hanya selisih berapa angka gitu. Cuman dia juga posisinya di fase penyembuhan juga. Betul. Waktu PCR itu. Betul. Jadi alhamdulillahnya ya kita bersyukur juga bahwa kami sudah melewati itu, walaupun kami juga mungkin juga membawa virus itu kepada keluarga, karena pada saat kita balik lagi ke Bandar Lampung ternyata saudara-saudara saya ada yang di kampung dan dia pulang ke rumah masing-masing itu banyak yang drop juga gitu kan. Dan saya benar-benar ngerasa bersalah lah gitu kan. Ya mudah-mudahan ini menjadi menjadi note juga buat teman-teman, kalau memang merasa badan itu nggak enak, walaupun sepenting apapun acara di rumah, sebaiknya ngobrol aja sama keluarga. Kita nggak bisa pulang karena memang kondisi kita nggak enak. Kita nggak tahu sakit kita apa, ya kan? Sakit kita apa? Nah justru karena kita nggak tahu, itu bahayanya gitu. Kalau kita tahu sakitnya apa, jelas gitu kan. Cuman sayangnya kan saya waktu itu nggak tahu sakitnya apa, tahu-tahu pas antigen saya dinyatakan garis 2 positif gitu. Gitu kawan-kawan. Oke guys, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya bareng penyintas COVID. Kebetulan teman saya namanya Bro Sulis. Nggak apa-apa ya disebut penyintas ya, karena penyintas COVID itu artinya bukan negatif gitu guys. Artinya itu ya semua orang yang sembuh dari suatu penyakit itu dinamakan penyintas. Nah, penyintas COVID berarti orang-orang yang sudah sembuh dari COVID gitu. Nah, kebetulan Bro Sulis ini sudah dinyatakan sembuh dan sudah dilakukan PCR dan hasilnya sudah negatif. Itu 1 bulan yang lalu guys. Nanti bukti PCR-nya akan saya tampilkan di video gitu guys. Oke bro, lanjut kita. Nah, sekarang bisa diceritakan ke viewer kita tentang pengalaman jenengan waktu isoman atau isolasi mandiri. Nah, apa aja yang dilakukan? Apa hanya kegabutan yang melanda gitu kan? Oke, masalah isoman ini sebenarnya pengekangan sebenarnya ya. Kalau secara fitrahnya gitu, atau kita tuh nggak pengen ada isoman sebenarnya, tapi mau nggak mau demi menjaga tetangga kita, menjaga keluarga kita. Walaupun saya juga dikategorikan agak telat nih isomannya gitu kan, tetapi paling tidak saya tidak menyebarkan virus-virus itu lagi ke yang lain. Oke, pada saat saya dinyatakan positif corona, yang jelas saya memang menginformasikan kepada orang-orang sekitar saya, keluarga khususnya, kemudian tetangga saya dan ketua RT ya. Saya menginformasikan secara pribadi, japri lah, ke Pak RT saya bahwa saya positif corona. Jadi mohon untuk tetangga yang ingin mengunjungi rumah disarankan untuk jangan berkunjung dulu gitu. Awalnya seperti itu. Nah, sehari setelah dinyatakan positif itu, saya ya di rumah aja, nggak kemana-mana, cuma bareng istri gitu kan. Cuman memang saya disupport sama kawan-kawan dan tetangga. Ada teman-teman yang memang mereka support dengan kita lah gitu kan.
beliin sayur, beliin obat-obatan. Yang jelas saya dibelikan multivitamin, dikasih obat juga sama kantor, dikasih obat sama dokter kantor kan. Akhirnya setelah saya pesen juga sama kawan, Mas saya minta beliin ini, saya list, istri saya suruh list. Jadi memang kita bener-bener nggak pernah keluar selama saya 10 hari nggak pernah keluar. Jadi isoman saya kan termasuk gejala yang ringan. Jadi kalau gejala ringan itu nggak terlalu lama gitu isomannya, 10 hari plus 3 sih kalau saran dari dokter. Cuman kalau sudah nggak ada gejala 10 hari cukup. Nah pada saat itu kalau saya pribadi setelah positif itu saya sudah nggak ada gejala sama sekali bro, cuman memang suara bindeng, penciuman sudah mulai pulih, cuman belum 100%, kecuali istri. Kalau istri memang dia penciumannya benar-benar hilang. Pokoknya setelah sehari PCR itu hilang penciumannya. Nah saya sih nggak minum apa-apa, sama sekali nggak minum apa-apa. Cuman saya rutin minum Dugan pada saat itu. Kemudian saya tiap pagi berjemur. Kemudian kalau istri dia multivitamin karena dia radang juga kan, ada batuk pileknya juga kalau dia. Kalau saya sudah nggak ada gejala, maka saya nggak minum apa-apa. Cukup yang penting saya minum Dugan, banyak air putih, kemudian berjemur kalau pagi. Itu sih kalau dari saya isomannya. Mungkin kan setiap orang juga berbeda-beda sih bro. Kalau gejalanya itu kan berbeda-beda gitu. Ada yang berat, dan imunitas tubuh juga berbeda-beda gitu. Ada yang dia benar-benar kuat gitu, nggak ada gejala sama sekali. Ada yang dia sampai drop gitu kan. Cuman alhamdulillah di saya pribadi dan istri nggak sampai yang sejauh itu gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Oke bro, setelah menjalani isoman beberapa hari, itu mungkin udah merasa agak sehat nih badan saya gitu kan ya, badan Bro Sulis maksudnya. Nah terus mau melakukan PCR lagi atau antigen lagi supaya tahu hasilnya masih negatif atau positif. Nah itu dilakukannya tanggal berapa? Silahkan diceritakan. Oke bro, pada saat itu saya dinyatakan oleh dokter, karena saya punya grup sendiri dengan dokter kantor. Saya dinyatakan sehat itu di tanggal 13 gitu. Saya diminta tanggal 13 Juli itu saya diminta untuk PCR ulang gitu kan. Saya PCR ulang di Rumah Sakit Bintang Amin Malahayati. Nah di sana setelah saya PCR sekitar jam 2 saya datang, saya dilayani, kemudian diambil sampelnya. Malam itu sudah keluar hasilnya, dan saya alhamdulillah dinyatakan negatif. Itu tanggal gitu. berapa? 13 Juli 2021. Ya. Itu Kemudian sudah dinyatakan negatif hasil PCR. Ya, Oke. betul. Dan untuk istri sudah antigen. Untuk istri alhamdulillah juga ikut negatif karena antigen pada saat itu. Setelah saya PCR dan dia antigen. Gitu, bro. Oke bro, kita lanjut lagi. Buat viewer tetap pantengin terus. Jadi gini ya, saya mau menyampaikan buat teman-teman juga di luaran sana yang mungkin emang subscriber saya ataupun yang baru mampir di channel saya ini, Kabat Akumatov. Buat teman-teman semua, kalau misalkan ada teman kita atau tetangga kita atau saudara kita, bahkan orang lain pun misalkan sedang melaksanakan atau melakukan isolasi mandiri, atau kita tahu nih si A sedang positif COVID dan sedang isolasi mandiri. Nah itu kalau bisa mari sama-sama kita rangkul, maksudnya kita rangkul itu kita bantu apa yang dibutuhkan gitu ya, apa yang dibutuhkan. Kemudian jangan sampai malah kita kucilkan. Itu yang banyak beredar kayak gitu ya, ketika orang sakit kena COVID terus dikucilkan, itu yang salah. Harusnya jangan gitu, harus kita bantu, kita support supaya
cepat sembuh gitu kan. Apa yang dibutuhkan kita bantu gitu. Nah, itu pesan saya gitu guys ya, buat teman-teman semua. Oh ya, buat teman-teman semua yang baru mampir di channel ini, nah ini promosi dulu ya. Yang baru mampir di channel saya Kabat Aku Motov, mohon supportnya dengan cara klik tombol subscribe. Kemudian jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi setiap saya melakukan upload video terbaru. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa selalu share video ini atau video saya yang lainnya ke sosial media kalian masing-masing. Kita lanjut lagi Bro Sulis sama teman-teman viewer kita. Nah, mungkin dari Bro Sulis ada pesan-pesan dan kesan-kesan untuk teman-teman viewer kita. Monggo disilahkan disampaikan. Rekan-rekan dan teman-teman viewers Kabat Aku Motov. Jadi pesan saya yang pertama, prokes ya. Dimanapun kawan-kawan berada itu prokes tetap dijalankan. Setelah saya mengalami atau sebagai penyintas COVID, saya termasuk orang yang langsung prokesnya 2 kali lipat. Saya pakai double masker, terus kemudian nggak terlalu sering keluar. Kalaupun keluar saya paling hanya di dalam mobil ya. Pesan saya juga, kalau memang diri kita merasa tidak enak badan, tidak sehat, maka sebaiknya untuk sekarang ini jangan sampai keluar rumah dulu lah, sampai dengan kondisi kita benar-benar fit. Dan kalau memang ngerasa nggak fit, informasiin aja sama aparatur desa gitu, atau sama tetangga kita yang memang akrab dengan kita, sering main ke rumah, bilang aja bahwa Mbak atau Mas atau Teh atau siapalah gitu kan, saya sedang nggak enak badan, saya khawatir nanti sampai tertular saya. Walaupun saya mungkin bukan COVID, paling tidak kalau batuk pilek nggak nular lah ke sampean aja seperti itu. Sebenarnya itu nggak akan menjadi aib juga ke kawan-kawan juga. Justru teman-teman tetangga pasti kan akan, oh ya nggak apa-apa lah, kita dijauhin nggak masalah, cuman demi tetangga juga gitu. Oke guys, itu tadi sedikit sharing pengalaman dari Bro Sulis sebagai salah satu penyintas COVID ini. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Bro Sulis, apa yang ditampilkan di video ini bisa, yang pertama menjadi hiburan buat kalian, yang kedua bisa sebagai edukasi ya, edukasi informasi tentang COVID, biar kalian nggak ngerasain apa yang dirasakan oleh Bro Sulis, supaya kalian tahu bahwa COVID itu benar-benar ada. Nah, jadi jangan sampai kalian juga kena, terpapar atau apapun itu. Jadi sama-sama yuk, mari kita jaga prokesnya, kita jaga jarak ya. Kalau di luaran kita pakai masker, kalau bisa masker yang double guys. Nah, Oke, buat teman-teman yang masih punya kesempatan atau dapat kesempatan untuk melakukan vaksin, itu segera ikut vaksin guys. Alhamdulillah kalau saya sudah lengkap vaksin 1 dan vaksin 2 itu guys. Itu bulan April kemarin, April 2021 saya sudah mendapatkan vaksin dosis 1 dan 2. Oke guys, buat teman-teman sekali lagi saya ingatkan yang baru mampir di channel saya ini Kabat Aku Motov, saya minta dukungannya untuk subscribe, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berharga untuk saya gitu guys, untuk tambah semangat membuat konten-konten yang aktual, yang menarik, yang edukatif, informatif gitu guys. Oke guys, cukup untuk video kali ini. Pantengin terus channel Kabat Aku Motov. Jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya, lonceng notifikasinya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah setia menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.